Manajemen emosi dalam event organizer. Kunci sukses menghadapi tantangan. Selamat datang kembali di Kalapa TV, tempatnya informasi dan tips seputar dunia event organizer (EO). Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama ketika acara semakin mendekati hari H, yaitu manajemen emosi dalam dunia EO. Ya, betul sekali. Dalam mengelola sebuah event, banyak hal yang bisa mempengaruhi emosi dan suasana hati tim, termasuk ketegangan di antara personel EO sendiri. Bagaimana cara mengelola itu semua? Kita akan kupas tuntas dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa ini bermanfaat. Bagian 1. Kenapa manajemen emosi itu penting dalam EO? Kerja dalam dunia event organizer memang menantang dan penuh tekanan. Ketika semakin dekat dengan hari acara, tanggung jawab yang harus dipikul semakin besar dan ketegangan mulai terasa. Personel EO akan sibuk dengan detail terakhir, mulai dari pengerjaan teknis hingga koordinasi dengan klien dan vendor. Terkadang, emosi bisa meledak karena masalah kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Stres, tekanan waktu, dan kerja tim yang belum sinkron bisa memperburuk suasana. Manajemen emosi yang baik adalah kunci untuk menjaga agar tim tetap fokus dan bekerja dengan efektif, serta agar acara berjalan lancar tanpa adanya gangguan besar. Bagian 2. Tantangan emosional yang muncul di hari H event. Apa saja tantangan emosional yang biasanya muncul menjelang hari acara? Beberapa di antaranya adalah stres tinggi dan tekanan waktu. Semakin dekat dengan hari H, semakin banyak detail yang perlu dipersiapkan. Deadline yang mendekat membuat kita mudah terburu-buru dan kehilangan fokus. Ini bisa menyebabkan kesalahan kecil yang sebenarnya bisa dihindari. Ketegangan dalam tim, konflik bisa muncul antara anggota tim yang merasa tugasnya tidak terorganisir dengan baik, atau ada miskomunikasi antar bagian. Hal ini bisa memperburuk suasana kerja dan mempengaruhi kualitas acara. Ketidakpastian atau masalah tak terduga. Seperti kita tahu, di dunia EO, segala hal bisa terjadi. Tiba-tiba ada masalah teknis atau vendor yang tidak sesuai ekspektasi. Ini bisa membuat emosi naik, terutama jika masalah muncul di saat-saat genting. Ekspektasi klien yang tinggi. Ketika klien punya harapan yang sangat tinggi dan segala sesuatunya tidak sesuai rencana, ini bisa menyebabkan ketegangan dan kecemasan yang tinggi dalam tim. Bagian 3. Cara mengelola emosi dalam tim EO. Lalu, bagaimana cara kita bisa mengelola emosi, baik dalam diri sendiri maupun dalam tim? Berikut beberapa tips yang bisa membantu. Tetap tenang dan fokus. Saat tekanan datang, cobalah untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh situasi. Dengan tetap fokus pada tujuan akhir dan memisahkan masalah pribadi dari pekerjaan, kita bisa lebih jelas berpikir dan mencari solusi yang tepat. Komunikasi yang jelas dan terbuka. Salah satu sumber utama konflik dalam tim adalah kurangnya komunikasi. Pastikan setiap orang di tim memahami tugas mereka dengan jelas dan apa yang diharapkan dari mereka. Selalu ada ruang terbuka untuk diskusi dan mendengarkan pendapat masing-masing. Pahami peran dan tanggung jawab. Setiap anggota tim harus tahu perannya dan batasannya. Ketika sudah ada pembagian tugas yang jelas, tekanan akan berkurang dan setiap orang bisa fokus pada bagian mereka tanpa merasa terbebani dengan tugas yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Perbaiki masalah internal secara cepat. Jika ada konflik atau masalah dalam tim, segeralah selesaikan secara internal. Jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Diskusikan secara langsung dengan pihak yang terlibat dan cobalah mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Minta bantuan klien saat dibutuhkan. Jika ada masalah besar yang mempengaruhi keseluruhan acara, jangan ragu untuk melibatkan klien dalam pencarian solusi. Libatkan mereka dalam diskusi untuk menemukan jalan keluar bersama. Ini akan menciptakan rasa transparansi dan kepercayaan, serta mencegah masalah berkembang menjadi lebih besar. Bagian 4. Pentingnya improvisasi dan fleksibilitas. Selain komunikasi dan manajemen emosi, improvisasi juga memainkan peran penting dalam mengelola acara. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana, dan terkadang kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.
Kemampuan untuk berpikir cepat dan kreatif akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah yang tak terduga. Misalnya, jika ada masalah teknis dengan sound system saat acara berlangsung, tim EO harus segera mencari solusi sementara atau mencari alternatif yang bisa menjaga kelancaran acara tanpa menurunkan kualitas. Bagian 5. Mengapa manajemen emosi itu menguntungkan bagi bisnis EO? Manajemen emosi bukan hanya soal menjaga keseimbangan internal tim, tetapi juga menjaga citra profesionalisme dari event organizer Anda. Klien akan lebih mempercayai dan menghargai EO yang mampu menyelesaikan masalah dengan tenang dan penuh solusi. Ini adalah nilai tambah yang membuat mereka ingin kembali menggunakan jasa Anda di acara berikutnya. Selain itu, tim yang mampu mengelola emosi dengan baik cenderung lebih produktif, kreatif, dan berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik. Sebuah acara yang sukses dengan pengelolaan emosi yang baik akan meninggalkan kesan mendalam bagi semua pihak yang terlibat. Manajemen emosi dalam dunia event organizer bukanlah hal yang sepele. Dalam menghadapi tekanan, stres, dan tantangan yang datang menjelang hari H, kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik menjadi kunci agar semuanya berjalan lancar. Ingat, komunikasi, improvisasi, dan kerjasama tim adalah 3 elemen yang harus terus dijaga untuk mencapai kesuksesan dalam setiap event yang kita selenggarakan. Semoga tips-tips ini membantu Anda dalam menjalankan event organizer yang sukses dan profesional. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda yang mungkin sedang terjun di dunia EO.